Halo semua, perkenalkan namaku Yuda dari Kawan Seduh Kopi Surabaya. Hari ini saya akan roasting kopi dari Ijen Lestari dengan proses natural klasik dengan menggunakan mesin dari Lacone Smart Coffee Roaster. Nah, menurutku mesin roasting Lacone ini sangat beginner friendly ya. Jadi karena beginner friendly ini menurutku sangat direkomendasikan bagi teman-teman yang ingin belajar roasting. Jadi belajar roastingnya itu baik untuk roasting sendiri ataupun ingin roasting buat kedainya masing-masing. Oke, jadi sebelum kita mulai roasting, kita akan menentukan roasting profile terlebih dahulu. Nah, roasting profile untuk kopi Ijen Lestari ini adalah untuk filter. Jadi yang saya pertimbangkan untuk filter adalah dari proses pasca panen dan density-nya. Nah, kopi ini diproses dengan menggunakan pasca panen natural klasik dan density-nya di angka 730 sampai 750 gram per liter, yang mana cukup standar ya dan sedikit keras. Nah, terus jadi dengan beberapa pertimbangan tersebut, aku menggunakan cas temperatur di kisaran 190 derajat Celcius dan waktu development time-nya sekitar 1 menit. Kemudian dari density yang cukup keras itu, aku juga melakukan beberapa penyesuaian. Yang pertama adalah di cas temperaturnya dan di kisaran waktu roasting time-nya berapa itu aku incar di sekitar 9 menit. Oke. Untuk lebih jelasnya coba aku tunjukin langsung ya. Oke, penjelasan tentang drying phase atau dehydration phase itu adalah proses di mana kadar air dari beans dia akan mengeluarkan kadar air yang masih tersisa dalam green bean sehingga dia akan menguap dan kemudian terjadi perubahan warna sampai menuju ke tahap drying end sehingga warnanya berubah menjadi kuning dan disitulah kita bisa mulai masuk ke dalam dry end atau Maillard process. Oke, sekarang untuk persiapan roastingnya aku target charge in-nya adalah di 190 derajat Celcius ya, dan mesin Lacone ini udah aku panasin selama sekitar 20 menit. Nah, suhu sekarang itu sudah berada di kisaran 188 derajat Celcius. Jadi karena udah mendekati target, kita akan setting heaternya di angka 30% untuk proses soaking. Nah, kemudian bentar lagi udah mendekati targetnya ya, maka kita sudah bisa untuk mulai roasting. Oke, jadi sekarang suhu sudah menunjukkan di angka 191 derajat Celcius. Jadi aku menyeting heaternya di angka 30% dan airflow 30%, lalu aku pencet start di aplikasinya. Lalu kemudian aku tunggu sampai dengan 1 menit proses soakingnya. Setelah 1 menit itu, aku naikkan heaternya ke 100% untuk mempercepat proses drying sampai menuju ke drying end atau Maillard prosesnya. Nah, di Maillard prosesnya ini aku targetkan dia berada di angka 155 derajat Celcius. Nah, setelah mencapai 155 derajat Celcius, maka aku markin dia di drying end atau mulai masuk ke dalam tahap Maillard reaction-nya. Sekarang beans udah memasuki proses Maillard atau dry end. Di sini action yang kulakukan adalah menurunkan heater sampai dengan 80% dan menaikkan airflow sampai dengan 50%. Tujuannya adalah untuk memperlambat proses pada Maillard ini supaya proses development flavor dan aromanya lebih kebentuk. Jadi proses Maillard reaction di sini adalah proses di mana terjadinya karamelisasi pada green bean yang sudah mengalami dry end sampai pada akhirnya dia menuju ke tahap first crack. Pada fase Maillard ini yang terjadi adalah semua komponen-komponen volatile itu dia terdevelop di sana seperti flavor dan aroma, sehingga kita benar-benar harus memperhatikan proses Maillard ini supaya nanti hasil akhirnya bisa optimal ya gitu. Nah, karena proses Ijen Lestari ini adalah natural,
dia memiliki sugar content yang cukup banyak, sehingga kita harus berhati-hati untuk menurunkan suhu pada proses Maillard ini dengan benar-benar bertahap supaya tidak terjadi over karamelisasi. Di suhu 170 derajat aku menurunkan secara bertahap 10%. Jadi menjadi 70%, kemudian di 175 derajat Celcius aku turunkan kembali sehingga menjadi 60% pada heater. Jadi penurunan bertahapnya ini aku sengaja bikin 10% supaya lebih terjaga di Maillard-nya. Kemudian pada suhu sudah mencapai 185 derajat Celcius, itu untuk heaternya aku turunkan lagi 10% menjadi 50%. Nah, selanjutnya mendekati suhu 190 derajat Celcius, suhu heaternya aku biarkan, namun untuk airflow aku naikkan menjadi 60%. Sampai pada akhirnya mendekati first crack, itu aku sudah menurunkan heaternya sampai dengan 30-40%. Di sini kita lihat pada grafik dia penurunannya benar-benar terjadi secara bertahap, sehingga Maillard-nya ini benar-benar dijaga dengan sebaik mungkin supaya proses karamelisasinya itu berjalan dengan baik ya di sini. Sekarang kita beranjak pada fase first crack ya. Tapi sebelumnya untuk menjelang first crack itu untuk heaternya sudah aku siapkan atau udah aku turunkan sebesar 30% di sekitar 195 derajat Celcius supaya lebih pas targetnya. Jadi proses atau proses development ini itu adalah salah satu proses yang juga penting. Selain Maillard juga tadi penting ya, developmentnya juga penting. Kenapa penting? Karena disinilah yang akan menentukan tingkat keberhasilan roast profile kalian, apakah sesuai dengan filter atau espresso. Nah, di sini karena dia filter, maka aku usahakan dia tetap terjaga di rentang waktu yang ideal untuk filter, yang mana itu adalah 1 menit. Jadi proses development ini adalah proses di mana terjadi pemecahan acid yang ada pada green bean, yaitu CGA atau chlorogenic acid ya. Jadi yang mana sebenarnya kandungan asam pada beans ini adalah mungkin dia terlalu asam sehingga dia mungkin akan merasa kurang sesuai untuk bisa dikonsumsi, sehingga proses development inilah yang menjadi kunci untuk memecah CGA itu menjadi asam yang lebih manis lagi. Jadi semakin panjang development time, maka dia akan semakin manis dan akhirnya sampai pada titik akhirnya dia menjadi pahit dan dia turun sweetness-nya. Nah, makanya aku bilang tadi development itu adalah proses yang sangat krusial. Jadi tidak boleh terlalu cepat dan juga tidak boleh terlalu lambat, sesuai dengan roast profile kalian. Nah, lalu kemudian untuk beans ini tadi dia first crack di suhu 202 derajat Celcius. Nah, di first crack inilah terjadi development proses. Ini juga proses yang krusial ya. Tadi sesuai dengan profile roasting yang aku inginkan untuk filter. Di sini development yang aku incar adalah sekitar 1 menitan, atau kalau secara persentase DTR atau development time ratio-nya itu sekitar 12-13%. Di sini untuk airflow-nya tetap aku setting di 60% dan heaternya masih di 30% ya. Mendekati akhir dari first crack, aku turunkan lagi heaternya menjadi 20% agar aku bisa mencapai DTR 12% tanpa harus tiba-tiba suhunya naik, jadi atau terjadi flick gitu.
teman-teman, jadi itu tadi parameter yang aku gunakan untuk merosting beans dari Ijen Lestari dengan natural process. Jadi parameter yang saya gunakan itu tadi adalah preferensi sebagai roaster selama ini pengalamannya. Jadi kalau teman-teman punya preferensi sendiri juga, mungkin teman-teman bisa meninggalkan komentar di bawah sini buat kita diskusi. Oke?